Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Perkenalkan, nama saya Adi Sofian. Di dalam video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi teks berita yang ada pada pelajaran bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu meliputi dari pengertian berita, unsur-unsur berita, dan juga ciri atau sifat dari berita. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, marilah terlebih dahulu kita simak cuplikan berikut. Inilah detik-detik banjir bandang susulan yang menerjang beberapa kecamatan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Petugas BPBD, PMI, TNI, dan Polri bersama warga Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terus melakukan evakuasi terhadap wanita, anak-anak, dan lansia yang mengalami luka akibat ikut terbawa derasnya banjir bandang. Selain evakuasi korban hidup, PMI juga sudah mengangkat 2 korban tewas ke Rumah Sakit Hikmah Masamba. Saat ini kondisi kota Masamba luluh lantak tertutup material tanah setinggi 50 cm dan banjir lumpur juga memutus akses jalan Trans Sulawesi di Radda, Kecamatan Baebunta. Warga terpaksa berputar arah dengan mengambil jalur cukup jauh dan berkelikir. Untuk keluar masuk ke wilayah mereka saat ini juga tercatat ada 5 kecamatan yang dihantam banjir bandang. Baik, setelah melihat cuplikan berita tadi, apa sih yang dimaksud dengan berita? Ada yang tahu? Kata berita sudah tidak asing lagi kita dengar. Bahkan barangkali sudah ribuan kali ya kita mendengar kata berita, tapi apa sih pengertian dari berita itu sendiri? Oke, kalau ada yang menjawab, berita itu sebuah informasi atau sebuah kabar ataupun sebuah warta. Jawabannya tepat sekali. Jadi berita itu sebuah informasi, kabar ataupun warta. Hanyalah sebuah informasi, tapi di dalamnya meliputi berbagai unsur yang harus terpenuhi, bukan hanya informasi yang ringan-ringan saja. Itu kalau singkatnya seperti itu berita. Kalau menurut KBBI, apa sih KBBI? KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Nah, itu kalau menurut KBBI. Selengkapnya seperti ini pengertian dari berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, jadi teks berita itu menginformasikan peristiwa yang telah berlalu ataupun sedang terjadi, bukan yang akan terjadi. Karena kan kalau yang sudah berlalu itu kita bisa menceritakannya dengan detail, kemudian juga ya dengan gambaran yang serupa dengan kejadiannya. Kalau kejadian yang belum terjadi itu tidak bisa kita sebutkan berita, karena kan beritanya, kabarnya pun belum jelas. Nah, jadi disampaikan itu oleh siapa? Oleh satu orang kepada orang lain, kepada halayak ramai tentunya. Oke, paham sampai sini tentang pengertian teks berita? Baik, selanjutnya. Dalam penyampaian berita, tentunya tidak lepas dari media atau alat. Karena kalau tidak ada alat untuk menyampaikan berita, mau seperti apa coba? Akan kesusahan, betul kan? Nah, maka dari itu ada medianya atau alatnya untuk menyampaikan berita. Apa saja media tersebut?
Yang pertama ada media cetak. Yang kedua ada media elektronik. Oke ya, jadi ada dua, media cetak dan media elektronik. Media Oke, sampai sini paham ya? Jadi media cetak itu ada 3, koran, majalah, dan tabloid. Satu lagi apa? Satu lagi media elektronik. Kalau media elektronik itu terbagi menjadi beberapa juga. Yang pertama ada televisi atau TV, radio, dan internet. Nah ini media elektronik ada 3, televisi, radio, dan internet. Kalau dulu mungkin hanya radio saja, televisi jarang, apalagi internet. Sekarang internet sudah banyak di mana-mana, kita bisa cari dimanapun kita berada, berita apapun yang kita inginkan ya tinggal dicari saja melalui internet. Sekarang untuk mendapatkan sebuah berita itu sangat gampang sekali. Oke, sampai sini ya untuk media penyampaian berita. Ada 2, media cetak dan media elektronik. Sampai sini, kalau seperti itu, kalau sudah paham kita lanjut lagi. Sekarang kita beralih ke tujuan teks berita. Buat apa sih berita dibuat? Buat apa sih tujuannya? Tujuan teks berita yaitu untuk memberikan informasi, kabar kepada orang lain. Itu tujuannya. Untuk apa ya? Agar orang lain tuh tahu tentang keadaan, tentang situasi yang sedang terjadi dan kabar yang sudah berlalu juga. Karena berita itu banyak manfaatnya, membuat orang tidak tahu menjadi tahu. Namanya juga informasi, menginformasikan, memberikan kabar kepada orang lain. Oke, itu tujuan dari teks berita. Nah, sekarang kita bahas tentang sifat dari teks berita itu sendiri. Berita pun mempunyai sifat ya. Yang pertama ada faktual. Yang kedua itu ada aktual. Apa sih ini maksud dengan kedua sifat berita tersebut? Ini sifat teks berita yang harus kita ketahui. Ada faktual dan aktual. Kita bahas satu persatu ya. Oke. Kalau faktual berarti dari kata fakta. Fakta itu benar-benar terjadi, nyata, bukan rekayasa. Ini benar-benar ada, terjadi. Tidak hanya imajinasi, bukan hanya rekayasa, tapi sesuatu yang nyata terjadi. Itu faktual. Paham sampai sini? Oke, lanjut lagi ke yang kedua, yaitu sifat yang kedua dari berita, aktual. Aktual itu ya pengertiannya terkini, terbaru, sedang hangat dibicarakan. Kalau zaman sekarang sih barangkali lebih viral. Ya itu, terkini, aktual. Oke, dari kedua sifat tersebut, maka akan menimbulkan rasa percaya bagi siapa? Bagi si pembaca atau pendengar berita itu sendiri. Oke, itu ciri dari teks berita. Kemudian kita lanjut lagi ke unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita bisa dirumuskan dengan 5W plus 1H. Nah, apalagi nih 5W plus 1H? Baik, kita kupas satu persatu. 5W berarti W-nya harus ada 5 dan H-nya harus ada 1. Apa saja dari kelima W tersebut? Yang pertama ada what, yang kedua who, yang ketiga where, yang keempat when, kelima why, dan keenam H-nya itu how. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu rumus 5W plus 1H. Kalau disingkat,
menjadi seperti ini. Menjadi adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Sama saja ya. Ini kalau singkatannya adik Simba, kalau 5W plus 1H itu ada bahasa Inggrisnya. Baik, kita kupas lagi lebih dalam masalah unsur-unsur berita. Satu persatu ya. Yang pertama ada apa. Nah, di sini apa itu ya apa yang diberitakan itu. Misalnya banjir. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi, misalnya di Jakarta. Kapan peristiwa itu terjadi? Kapan ini bisa keterangan waktu ya, banyak sekali untuk keterangan waktu. Bisa tanggal, bulan, tahun, ataupun keadaan hari itu, misalnya sore hari, malam hari. Nah, itu bisa digunakan untuk keterangan waktu kapan. Dan siapa yang terlibat? Siapa sih yang terlibat di dalam berita atau bencana tersebut? Misalnya warga setempat. Nah, itu. Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, mengapa penyebabnya? Penyebab banjir itu terjadi. Misalnya karena hujan terus-menerus sehari semalam. Nah, itu untuk mengapa. Dan bagaimana? Bagaimana di sini ya, bagaimana akhir dari peristiwa tersebut. Misalnya, akhirnya tim evakuasi datang dan mengevakuasi semua warga ke tempat yang lebih aman. Nah, itu untuk unsur-unsur berita. Kayak gitu ya. Adik Simba, A-nya apa? Di mana? Kapan? Siapa? M-nya mengapa? B-nya ya bagaimana akhir dari peristiwa tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga dengan adanya video ini anak-anakku semua bisa terbantu dalam masalah pembelajaran jarak jauh. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.